Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu penyakit laten ya, melihat orang lain apa? Senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang dan senang. Wah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya agak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqi. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak Bahak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa bangunnya. Akhirnya dia mikir iya ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk murder. Dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampaian, ya kan? Kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu, kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan tidak dapat pahala, tidak digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir, itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji, itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gini, Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan enggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau apa khomer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Nah, ini namanya soleh amatir apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Dari Gus Bak Syukur yang nggak seneng namanya akan komentari ujub, ya sudahlah itu biasa manusia seperti sama merengut. Yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak seneng kok merengut air. Orang ita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk ngalor ngidul, yang nggak seneng kan bilang ita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir, saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir, saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus ini. Kalau enggak ya kacau ya. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini pada saya. Ini kayak Tyson tinju sama Elias Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama mati soalnya kan. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan ini. Itu senangnya sama orang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk.
Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat kok diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW tadi, salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. 3 hal ini, kalau 3 hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kamu itu sehari. Saya ini di Jawa, celok besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqtasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang terus cari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada taat, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan, wa fi buti ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya shadaqah. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja, alaihi salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika kalau waktu ahli halalin karena lagu ajrnya begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah itu. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah meskipun enggak paham, enggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu tidak harus paham, yang penting datang pura-pura paham selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu, ya santri gak jenengan di santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambil jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas.
Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan tidak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih nyari. Itu pasti sampai Anda saya. Wah, saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya? Karena hadis ini itu tidak mihak saya, nggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu, di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah, karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah jenengan saat tidak paham, artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim, tidak yang belum alim. Itu kamu tidak masuk hadis itu. Keren mana? Wah, sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafatarnya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel itu. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layyinal janib, mutawaddi, layyinal janib, sahlal akhlak, namanya layyinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah beberapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan bisa saja Sayyidina Ali, dan awaluman amanah mutlaqan bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan gulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya data itu mana. Soalnya bahasa itu agak harus, tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh, bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu
disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam, mengikuti dagang, semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudhillul ghamamah tuti'uhus sahaib. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasa aja. Tapi kalau nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibul Khairah itu tahu ini calon nabi sesuai definisi atau kriteria yang ada. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat nabi itu diceritakan Khadijah, terus nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi nabi, biasa-biasa saja, tetap dagang saja, nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat nabi yang ekstrim lah, yang sehingga Khadijah mulai mamang ini kapan jadi nabi ini, kok gini-gini aja. Nah, pas umur 40 itu nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil adat. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari, itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama gak maka. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa apa? Bekal. Jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi ndak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Motifnya apa enggak tahu. Motifnya enggak tahu, tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja, kiai itu wajib husnudzon. Harus baca ini ya Muhammad. Nabi begitu farol. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah siapa saja nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni sampai. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin kematian adalah mau itu kafa bil mauti wa itu cukup mati sebagai nasihat, ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu tidak bagus.
Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya yang bilang saya tanpa diundang pun ingin datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis. Supaya nanti keren. Keren betul, sama itu keren betul. Sujud di bumi, wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Apa ini yang seru yang awal. Enggak yang lain yang GG. Gonju semua. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa itu? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Keren. Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang priayi yang itu, yang nggak priayi itu. Di gudang ya? Di mana Pak? Sampai mesin ya? Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus lah. Saksinya apa? Buta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat saksinya apa? Itu bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa karena syaratnya Nabi itu harus ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini, justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufuatu, dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarju fufuatu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni, coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai ya mu'annas sama khotobah atau pakai mudzakkar ghaib al mudzakkar mukhatab jamak tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Tidak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Jadi garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Kamu nggak jadi nabi. Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, madza tara? Apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah, ya tahun awal apa? Nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu musir kamu.
Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama nama latihan bikin mesin saja ini ambil alatnya bahasa Arab, bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada alamat. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi, nah, Khadijah itu masih nggak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudzilluhul ghamama tuti'uhu sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi, macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Terus kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohibuka, nanti cerita ke saya. Ya kata Nabi. Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites. Ya katanya. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malak, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama tidak usah bayangkan kelihatan apanya itu. Makanya tapi agak-agak. Ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Hanya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi sempurna. Ini yang saya tunggu-tunggu, Kang. Itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu aurat kamu tahu. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil, yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil ya, bukan kayak yang sekarang Lukas Matius. Tentu ya, jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf, yang apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites ini ada tahu ya lugu saja, temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh, kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid, supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok
Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali budak dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Lagi-lagi supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah. Tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni ibu masjid. Sudah gak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalus syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu, sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya, beliau menangi apa? Fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan kok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya uang itu harus tarung. Dan dia petarungnya dulu. Jadi kalau tarung itu menang, dia uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari gulat gitu. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tuh, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan nggak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kalau sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe salib. Ya gak pantas. Oh, steril kan. Pas pamres sopan, wah Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun mungkin. Dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Quraisy, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini. Ada seorang kiai Abi Quraisy itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sawahnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos kupulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan urusannya.
Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang enggak jadi kiai problem. Dan kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak ini bapak saya. Kalau pagi-pagi Abi Quraisy itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung nggak punya uang ngutang itu nyingkrang bahagianya, masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang tidak punya karya, tidak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu kan. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri. Sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu sering saya ketemu orang nganggur itu. Wah enak Gus dadi wong nganggur lah, jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi orang biasa enak wae turu-turu wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah, ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik. Sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati, senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang, puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik, ngikuti perintah Allah, hormat tetangga, katanya. Sama kita di Indonesia gitu. Kalau Anda tidak sefaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik, cocok tidak cocok harus baik, itu perintah Allah. Jangan yang cocok jika kita membebek, nggak punya prinsip, nggak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok. Kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan, kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Dahlan, sehingga harus menghormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat kan. Tapi saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial. Kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti Anda terdikte oleh makhluk. Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada 3 tetangga. Satu punya 3 hak, yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang 2 punya 2 hak. Dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang 1 punya 1 hak, dia
tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non muslim, juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditemani orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren, masa ngomong tanpa referensi. Nah, itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya tidak banyak, kata beliau pasar gelap katanya. Saya minta makan kali ini saja, kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Walla itu sudah pulang setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim, sama Allah. Nabi Ibrahim dikasih wahyu, ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya 1 hari? Tidak, karena dia masih kafir, non muslim. Ut'imuhu ala kufri sab'ina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Jadi. Terus dipanggil akhirnya, ya Majusi sini, tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan, karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia tak kasih makan, kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup, referensi kita cukup. Yang enggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kures. Wah itu haternya banyaknya bukan. Tapi bilang ke saya, "Dahlah Gus, kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya 2. Dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa kan." Islam itu enak, dicintai orang ya ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi dosa. Tenang saja. Kalau mahasiswa senang energi kebaikan, kalau tidak senang ngurangi dosa, kan enak kan? Monggo jenengan milih mana? Milih banyak pecinta apa banyak yang membenci? Tapi apapun itu, terus kembali ke Pak Kores tadi, yang semuanya dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La taghdab faradda miraron faqala la taghdab. Tersinggung enggak marah itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih, saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak ijtihad biasa. Saya ini termasuk kiai yang susah diundang. Saya datang ke sini bukan sebagai UGM, Bu Ova itu putra dari Profesor Zaini. Jadi jangan GR Pak Munjid kalau saya diundang UGM terus Pak Jumawa undang, biasa aja. Biasanya bukan karena meremehkan UGM, enggak. Memang ada aturannya. Kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan diundang UGM mari takabur. Kan ya kita mikir. Kalau nggak mau jangan-jangan takabur, diundang kok nggak mau kan ya mikir. Ini cerita Pak Kores, ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun, Gus jenengan nggak datang kan? Oh iya. Kalau di dunia kiai itu kiai kecil kan diundang acara-acara kecil. Ya kira-kira salam templek 200.000 lah kira-kira gitu. Gara-gara saya tidak datang dia lakon itu ya lakon dia yang disalami templek, yang dicium. Oh itu kalau jenengan datang saya mahjub, saya tegak kanggo gitu. Jadi dianggap uang 200.000 itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil, ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil gitu. Tapi kalau tidak datang, sombong betul setelah kiai besar diundang yang kecil nggak mau. Nah itu namanya istihad. Istihad itu satu pemikiran yang tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ingin merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita tidak jadi negara maju. Tapi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu istihad. Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al Haris Al Muhasibi itu pernah punya ide. Ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak faham-faham Mu'tazilah, faham-faham yang nggak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu. Jangan katanya. Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebid'ahan itu. Terus oh iya.
Nah ini mohon maaf ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ini. Misalnya rektorat bikin pengumuman, nyun sewu ada gambar yang seronok, yang menarik. Terus ditulisi gini, jangan lihat ini bahaya. Misalnya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya, tahu madzhab Mu'tazilah, tahu madzhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai NKRI justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa. Setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu, malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Nah itu hal-hal yang memang dalam istihad, dalam pemikiran itu, makanya saya hanya cerita yang ada di kitab karena ini keahlian yang memang saya diundang di sini, jadi saya profesional saja. Jadi di bab-bab seperti itu tuh memang kita pasti gamang. Berteman orang kecil katanya merakyat, ternyata memperbudak. Enak kan Anda misalnya Pak Munjid berteman kampungnya di Kebumen, dosen UGM tinggal nyuruh minta mijitin. Kalau berteman rektor disuruh-suruh kan. Nah ternyata tidak merakyat, senang berteman orang bisa disuruh, gak siap berteman atasnya. Lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat, ternyata karena hasud, karena gak jelas semua, hidup ini gak jelas. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut ilmu tasawuf itu qulillah tsumma darhum fi khawdimi alabun, sudahlah kembali ke Allah. Berteman orang kecil ya karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram, memuliakan. Berteman orang besar juga karena perintah Allah supaya tidak hasud, supaya Indonesia tidak chaos. Kayak tadi yang didawuhkan Pak Quraisy, la imamun khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang chaos. Karena kalau chaos lebih gak kebayang. Ya apapun itu cukuplah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kebinekaan, menjaga ukhuwah. Ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya, bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama, pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang itu adalah ateisme. Karena kalau orang tidak bertuhan itu ngeri. Ngerinya itu ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama. Misalnya berzina ya tidak takut dosa, merkosa ya gak takut, bunuh ya gak takut karena gak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut ep sosial, takut ini itulah, sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua ada beberapa kejadian nyata. Di beberapa negara yang fahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi, didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya tapi saya cerita. Mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Quraisy sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main, karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa.
empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Quraisy tadi, berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohonnya, saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya, harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia. Saya satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, gak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena nggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena nggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya agak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang enggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia gak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini gak jadi melakukan hal yang nista, yang gak benar. Itu sama Allah dijadikan wali. Berkahnya gak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain, itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa, sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Quraisy pernah mencontohkan kalau non muslim bisa jadi pilot beneran, padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga, tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda membukan orang fikih, karena kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampang saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah.
Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sedekah gitu. Ya menang akhirnya berkahnya sedekah. Karena kita sebagai pemimpin atas nama tidak nyuap ya jangan juga jadi orang kikir dong, atas nama ada nyuap terus jadi orang kikir. Repot kan? Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang nggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin. Ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang nggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola muslim, non muslim dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon, misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya, dia membiarkan Islam berkembang. Sama jenis non muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi, ya milih ya korupsi karena membunuh itu lebih ekstrim timbang korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya ada begitu apa besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh, sama yang hobinya rakus harta misalnya, itu di fikih jelas dijelaskan milih yang rakus harta kalau bandingannya itu, karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu, ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan, tapi memang ada aturannya. Apa kalau ada dua dororani, dua bahaya, urtukiba khafuma, kalau ada dua hal yang bahaya dipilih yang paling apa ringan. Kalau dalam konteks ya tadi, kalau kita membiarkan pemimpin yang nggak benar dipimpin orang nggak benar, tapi kalau memaksakan chaos misalnya, ya milih yang nggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih, karena Nabi menghindari al-harad. Al-harad itu chaos, pembunuhan massal, itu nggak boleh. Dan mayu adila dalik juga nggak boleh, yang bisa potensi begitu juga nggak boleh. Jadi saya mohon di antara aturannya Quran itu latas alu anasya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, Mas apa betul saya ini cinta pertama Anda, bukan alternatif terakhir? Wah itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir gitu. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama, apa betul Pak Minjit itu cinta pertama pilihan terakhir? Oh saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan itu masalah-masalah. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah.